Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, Tabipun. Jumpa lagi dengan kita Universitas Mitra Indonesia dalam program podcast untuk Universitas kita tercinta, Umitra tercinta. Hari ini kita sudah berhasil merayu salah satu pejabat utama PT Pos Indonesia, Pak Rihwan Boy. Selamat datang di studio kita, Pak Boy. Selamat datang. Terima kasih banyak. Beliau adalah Executive General Manager yang menguasai kantor pos yang ada di Provinsi Lampung, dan kebetulan karir beliau sangat cemerlang. Hampir seluruh wilayah Indonesia sudah diinjak oleh beliau dan memastikan bahwa banyak budaya dan kultur yang nanti akan diceritakan kita bersama. Jadi terima kasih ya, ini sebenarnya request dari teman-teman dari fakultas yang ada di kita, Pak Boy, untuk menghadirkan dari PT Pos nih Pak, kayaknya bagus nih, banyak beberapa info yang memang mau kita gali bersama. Mungkin seperti itu, yang pada prinsipnya kita lebih santai lah ya Pak Boy ya. Beberapa hal nanti akan kita coba tanya-tanya dari sudut pandang Pak Boy nanti seperti apa. Salah satunya kami itu pengen tahu untuk yang pertama tuh rekam jejak Pak Boy sebelum menjadi eksekutif GM yang ada di Lampung. Bisa diceritakan tuh seperti apa karir dari awal, kemudian waktu mengambil pendidikan seperti apa, dan hal-hal yang unik lah untuk masukan mahasiswa kita pada khususnya. Silakan Pak Boy. Siap, makasih Dr. Arif. Terima kasih nih udah diundang ke Umitra ya. Jadi sama-sama. Pas banget pas undangan datang, emang jadwalnya kosong jadi bisa bergabung lah hari ini. Terima kasih Pak Boy. Oke, jadi mungkin kait kan jejak atau pengalaman ya. Jadi kebetulan saya ini dinas ke Lampung ini dinas pulang kampung Pak. Dinas pulang kampung. Home base ya, karena dari dulu saya dari pendidikan SMA dan sarjana saya di Lampung. Oh, di Lampung. Ya, di Lampung. Ya. Jadi saya SMA-nya dulu di Saverius Paman, Pak. Oh, di Paman Saverius. Saverius, dan sarjana saya ngambil di Fakultas Ekonomi di Universitas Lampung. Oke. Ya, Universitas Lampung. Jadi saya masuk PT Pos itu 2012, Pak. 2012 Pak Ari. Itu memang rekrutmen secara nasional, dan itu saya pendaftaran pertama dari Lampung. Pembukaannya dari Lampung. Jadi harus tes berapa daerah lah, dari Lampung ke Palembang, lolos lagi dari Palembang, lolos tes lagi di Bandung, baru masuk jadi calon pegawai pada waktu itu. Calon pegawai. 2012. Seleksi dari 2011 akhir lah, sampai dengan 2012 saya dilantik dan disumpah untuk diangkat jadi pegawai PT Pos Indonesia. Seperti itu Pak. Lalu perjalanan karir saya dari penempatan pertama itu kita karena mungkin MT lah ya, waktu itu saya masuknya jalur MT memang Pak. Jadi memang MT itu apa? Manajemen training gitu ya. Kalau kita namanya dulu seperti ya MT lah kalau bahasa sekarang ya. Jadi memang itu di penempatan pertama langsung diposisikan atau diproyeksikan untuk menjabat sebagai manajer pada waktu itu di kantor pos. Saya penempatan pertama Palembang pertama kali. Kantor pos Palembang pada waktu itu, di kantor pos Palembang. Jadi penempatan pertama saya Palembang di Sumatera Selatan. Ya terus mutasi saya pertama kali dapat amanah untuk menjadi kepala kantor lah ya. Kalau zaman dulu kita namanya kepala kantor, sekarang aja namanya executive manager, executive general manager gitu ya. Itu saya dapatnya di Belitung, Pak. Bangka Belitung ya? Bangka Belitung, Pulau Belitung. Ya, Pulau Belitung, terus ini yang banyak batu-batu itu ya? Besar. Ya, Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Pokoknya kalau orang ngomong Belitung, atau kalau sekarang agak terkenal mungkin tapi bukan politik ya. Jadi kalau Pak Ahok lah. Nah, itu pulaunya Pak Ahok gitu ya. Itu di pertama kali saya diamanahkan untuk mengelola kantor itu di Belitung. Ya, Belitung. Promosi lagi saya ke kantor pos Metro Pak. Jadi Metro sini, oke. Iya, jadi pos itu punya kelas-kelas kantor ya buat teman-teman semua. Jadi kita ada kelas kantor. Kalau sekarang kelas 3, kelas 2, kelas 1 ya. Jadi kalau kantor pos kelas 3-nya saya di kantor jadi kepala kantor pos di kelas di Belitung, lalu kelas promosi ke kelas 2 saya ke kantor pos Metro, lalu pindah dari Metro itu langsung ke Jawa Timur ya, Surabaya Pak. Oh, langsung Surabaya? Ya, itu promosi ke kantor pos kelas 1 lah, kantor posnya ya Pak ya, belum. Betul. Kalau belum sekarang tuh kantor cabang lah, kalau kantor cabang kelas 1 di Surabaya Selatan, di Surabaya Selatan kantornya gitu. Lalu ya mungkin karena udah manajemen melihat udah pernah tour of
duty tur apa areanya, udah di kantor cabang. Iya. Pertama kali saya promosi untuk jadi GM tuh di NTT, Pak. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Jadi Di Surabaya langsung NTT ya? Surabaya NTT. Jadi kalau dibilang kita kalau di pos itu harus punya apa ya, experience di beberapa pulau. Nah, itu saya udah hitung lah, kita udah berapa pulau saya udah menjalani ya. Ada Pulau Sumatera, Pulau Babel, ya, Pulau Jawa, ya, plus Nusa Tenggara Timur. Ya, itu jadi kurang lebih baru dari Nusa Tenggara Timur saya ke kantor pusat sebentar, baru dikembalikan lagi lah, akhirnya bisa ke Provinsi Lampung. Provinsi Ya. Lampung ya. Ya, Awal perjuangannya ya. Betul, Pak. Itu kalau ini sih Pak Boy, kalau ngelihat panjang. itu kan masing-masing wilayah mungkin punya ekosistem atau budaya yang berbeda-beda gitu ya. Tapi yang paling menyolok menurut Pak Boy apa ya kira-kira, kalau apakah habit atau seperti apa gitu kan? Mungkin yang paling terasa kalau dari sisi dinas itu pasti kan tiap daerah tuh culture-nya beda-beda ya. Iya. Kebetulan kalau kita mengelola kantor seperti itu pasti ada pendekatan tuh tiap daerah beda-beda ya, dengan teman-teman di wilayah Sumatera itu seperti apa, teman-teman di Bangka Belitung itu seperti apa, di Jawa seperti apa, bahkan sampai kemarin ke teman-teman di Nusa Tenggara Timur itu juga akan berbeda gaya pendekatan, gaya komunikasi gitu ya, karena meskipun kita punya sama nih sebenarnya, kan bisnisnya PT Pos mau dari Sabang sampai Merauke itu sama ya, ya pengiriman, jasa keuangan, logistik itu sama semua, tapi kan Culture ya. SDM yang menjalankan itu kan culture-nya beda-beda. Betul. Culture-nya beda-beda. Makanya kita punya culture-nya ini nih, culture-nya PT Pos gitu. Betul. Kita coba akhlak ya sama dengan culture-nya BUMN gitu ya. Di situ ada amanah, bagaimana kita bisa create teman-teman untuk bisa selalu amanah dalam menjalankan tugas keseharian gitu ya, seperti itu. Jadi memang tadi pendekatannya culture ya, lebih ke culture-nya beda-beda. Dan dengan karena perjalanan juga tour of area juga cukup banyak, ya bisa dikatakan memang nggak semua daerah itu nggak sama ya, pembangunannya juga ya nggak seluruh daerah itu kota Bandar Lampung gitu kan ya. Jadi memang ada daerah-daerah yang memang ya begitu kita pindah agak berbeda suasananya. Luar biasa ya rekan-rekan. Oke, jadi ya sebuah hal yang luar biasa ya melihat usianya Pak Boy yang masih muda, kemudian dari karir sudah pindah antar pulau, kemudian mempelajari banyak culture ya. Ya satu sisi sebuah pembelajaran yang penting. Terus ini teman-teman juga mau tahu nih kalau dari sisi keluarga Pak Boy. Nah ini kan agak sensitif tapi harus kita tanyakan. Kita juga pengen tahu Pak Boy, silakan. Siap, makasih Dokter Ari. Jadi dari sisi keluarga memang itulah mungkin tantangan zaman sekarang ya, ketika kita berumah tangga terus punya pasangan, punya istri, punya suami. Kebetulan saya dengan istri sama-sama bekerja, Pak. Nah, sama-sama bekerja. Jadi memang di awal pernikahan itu kita sudah mengetahui lah bahwa oke, kita sama-sama kerja. Jadi dan saya nggak tahu ya pakai, tapi saya jujur kok dari awal saya udah bilang kalau nikah sama saya pasti saya pindah-pindah mulu gitu ya. Resikonya itu ya Pak Boy. Resiko itu pindah-pindah mulu ya. Jadi memang, tapi memang selama ini sangat support ya istri saya sangat support. Saya pindah kemanapun, meskipun kadang begitu dapat SK mutasi saya sampaikan pasti terasa berat juga ya. Ya terutama kalau udah sempat saya dinasnya dekat seperti dari Metro. Kan udah sempat di Metro tuh dari Belitung pulang ke Lampung tapi di Metro, tapi kan udah jaraknya dekat ya, bisa cuma 1 jam. Terus pindah harus ke Surabaya 1000 km gitu kan. Nah, baik. Tapi so far istri mengetahui lah ya. Jadi memang nanti buat teman-teman ya, kalau ketika udah lulus kuliah, udah bekerja, ketika mau nikah ya, pasti kan terkait hal ini juga dibicarakan di depan gitu ya. Jangan jadi penyesalan di belakang gitu. Itu mungkin saran aja, advice. Biar gak kaget. Dapat gitu. Penugasan lagi. Jauh pindah-pindah gitu ya. Memang hal yang luar biasa ya, jangan komitmen ya. Jadi dari awal memang ya itu hal yang paling prinsipal. Jadi tidak kaget nanti ketika dapat surat penugasan yang baru. Lalu kita mulai agak eksplisit pembahasan mengenai pengelolaan PT Pos yang ada di Lampung khususnya Pak Boy. Jadi beberapa hal kan memang anak-anak ini
ya memang ya fenomena ya. Jadi banyak yang lebih memahami untuk pengiriman online selain PT Pos gitu. Pada prinsipnya kita secara umum ingin tahu tuh pengelolaan PT Pos di di Provinsi Lampung khususnya dan jaringannya seperti apa sih? Oke, jadi mungkin mohon izin Pak Dr. Arya, kalau misalnya sebelum pengelolaan saya akan sedikit menyampaikan terkait bisnisnya PT Pos dulu secara garis besar, garis ke general ya. Jadi Pos itu punya beberapa bisnis utama lah. Core bisnisnya pertama itu adalah bisnis logistik. Logistik. Ya, kita sekarang Pos in Logistik namanya kita, Pos Indonesia Logistik. Portofolio pertama kita adalah di bisnis logistik. Logistik apa sih? Ya kita ngirim kiriman-kiriman besar, paket yang besar, seperti ngirim. Saya berapa kali tuh ngirim misalnya alat berat, ya alat berat. Kita mau kirim juga paket mungkin kecil-kecil misalnya kiriman customer good. Customer good lah, misalnya sederhana kalau kita ngomong sampo ya, saya nggak sebut merek, misalnya sampo itu kan kalau cuma satuan masih kecil ya, tapi ketika dia dari produsen ke distributor itu kan sekali kirim nggak mungkin cuma ngirim 10 piece, 100 piece gitu ya. Jadi sekali ngirim berapa karton, ya berapa box. Jadi itulah yang kita distribusikan untuk logistiknya. Jadi masuk nanti ke supply chain lah. Ya kebetulan kalau di kantor nama saya ada CSM SCM ya, itu Certified of Supply Chain ya, supply chain. Jadi ya kita mendistribusikan barang produk dari mulai produsen ke distributor ke retailer sampai ke end customer. Nah, lalu kita bisnis kedua adalah Courier Express Parcel, CEP ya. CEP ya. Ya, Courier Express Parcel. Nah, itulah yang sering mungkin kalau teman-teman semua sering gunakan kayak belanja di marketplace, ya belanja online itu ya itu bisnis kita di CEP. Ya, Courier Express Parcel. Jadi setiap pembelanjaan online menggunakan layanan PT Pos ya kita masuk distribusinya menggunakan jaringan kita. Lalu ada lagi jasa keuangan ya, jasa keuangan. Jadi teman-teman di PT Pos itu juga kita melayani jasa keuangan. Seperti apa sih jasa keuangan kita? Jasa keuangan kita itu seringkali mungkin kalau misalnya paling sering digunakan oleh teman-teman kayak beli pulsa, beli PLN, token PLN segala macam itu bisa dilayani di layanan kita, di kantor kita, kantor pos kita. Tapi jangan sampai salah juga. Dalam artian pos sekarang nggak cuma di kantor pos gitu, kita punya layanan digital, kita udah punya juga aplikasi digital. Jadi kalau layanan jasa keuangan kita namanya Postpay. Jadi itu di aplikasi bisa di-download di App Store sama Play Store ya. Ya sekaligus promosi sedikit. Keren ini kan. Benar. Itu kurang lebih tiga core bisnis utama kita ya. Jadi yang kita jalani. Terus terkait pengelolaan ya. Jadi saya kebetulan kantor saya itu namanya kantor cabang utama, Pak. Kantor cabang utama. Jadi PT Pos Indonesia kantor cabang utama Bandar Lampung. Coverage wilayah itu di seprovinsi Lampung memang. Wilayahnya. Betul. Ya, Provinsi Lampung. Lalu saya dibantu oleh 2 kantor cabang. Itu kantor cabang besar lah kalau kita bilang. Itu ada di kantor cabang Pos, kantor cabang Metro sama kantor cabang Kota Bumi. Di strukturnya lagi di bawah kantor cabang. Jadi ada kantor cabang utama, ada kantor cabang, ada lagi kantor cabang pembantu namanya. Nah, itulah yang kantor-kantor kecil, kantor pos yang ada di kecamatan-kecamatan. Ya, kecamatan-kecamatan. Total outlet fisik kita, kalau saya bilang outlet fisik itu ada sekitar 102 termasuk kantor cabang utama dan kantor cabang. Ya, ini tahun ini kita ada rencana pembukaan di 9, ada tambahan lagi 9 ya. Jadi mungkin di Q2 ini mungkin akan kita realisasikan ada penambahan kantor cabang pembantu baru seperti itu. Jadi nanti totalnya kita akan ada 111 cabangnya. Jadi memang sebuah hal yang kita biasanya sih khususnya teman-teman yang Gen Z ini ya. Jadi dengan PT Pos ini kan agak jauh ya melihat, dulu nggak pernah menggunakan fasilitas perangkung, tidak tahu yang namanya wesel. Nah kalau jadi Gen Z ini kadang-kadang juga PT Pos itu apa sih? Nah kadang-kadang begitu Pak Boy, makanya kita hadirkan Pak Boy itu alhamdulillah ya membuka banyak wacana ke kita. Kemudian rupanya banyak platform, ada Postpay tadi kan itu salah satu tools yang memang bisa digunakan untuk teman-teman ya, khususnya dalam produk-produk PT Pos. Lalu
jaringan tadi banyak banget rupanya, ada 111 calonnya tambah 9 ya. Oh keren banget itu. Saya pikir, mohon maaf ya, saya kan lebih banyak di Bandar Lampung ya. Mungkin saya pikir cabang sekitar maybe 45 lah pikirnya. Rupanya begitu banyak sekali ya. Dan itu memang sebuah hal yang sangat keren ya. Jadi khususnya teman-teman yang di wilayah tuh bisa intip-intip, oh rupanya pos di wilayah saya tuh banyak gitu kan. Jadi banyak hal yang memang nanti teman-teman juga bisa banyak dialog dengan kita. Yang berikutnya adalah program prioritas Pak Boy. Jadi ada beberapa yang memang kita ingin tanyakan ke Pak Boy, khususnya untuk yang wilayah Lampung, untuk program-program prioritas seperti apa ini? Ya, jadi kalau untuk program-program prioritas kita ya, yang pasti tetap sesuai dengan core business kita tadi di logistiknya. Ya, kita berupaya untuk mensupport atau mensolusikan kebutuhan customer kita yang ada di Provinsi Lampung ini terkait kebutuhan mereka di logistik. Oh, logistik ya. Di logistik. Jadi ada beberapa customer kita distributor consumer good yang membutuhkan layanan dari gudang dia sampai ke retailernya. Nah, itu kita distribusikan ke PT Pos. Itu baik dari sisi swasta, government juga. Government seperti contoh mungkin dengan Dinas Kesehatan, saya dengan Dinas Kesehatan Provinsi itu ketika ada kebutuhan untuk distribusi obat sampai ke seluruh kabupaten kota, nah itu bisa kita layani juga di PT Pos. Ya, itu pertama dari sisi logistik. Jadi ada beberapa banyak lah, kalau logistik tuh kayak kita ngomong satu hari satu malam juga nggak habis gitu ya. Terkait potensi logistik yang ada di Indonesia maupun di Provinsi Lampung. Jadi itu logistik. Terus lalu tetap Courier Express Parcel tadi, kiriman online. Kalau sederhana saya kiriman online baik di beberapa marketplace, ya mungkin top 1, top 2 marketplace di Indonesia ya, mungkin kalau nggak Shopee, Tokopedia, Shopee gitu ya. Itu juga kita support di sana ya. Kita udah masuk ke ekosistemnya marketplace. Jadi buat teman-teman yang ya membuka toko di seller baik di 2 marketplace tadi, itu bisa mengaktifkan layanan PT Pos Indonesia kan gitu ya. Bisa mengaktifkan layanan PT Pos Indonesia yang ada di marketplace. Dan itu juga yang selalu kita gerakin setiap hari, teman-teman tim kita baik di marketing, ada teman-teman cabang ya, untuk bisa menemui para seller yang ada di Provinsi Lampung untuk bisa memperkenalkan lagi gitu. Karena tadi memang kita akuin ya, harus kita butuh effort yang cukup tinggi lah ya untuk bisa memperkenalkan lagi layanan PT Pos nih ke teman-teman ya, ke pelanggan kita, ke customer kita. Karena seringkali saya ketemunya seperti ini nih. Pos itu masih layanin apa aja gitu kan gitu ya. Memang jadi salah satunya tadi, makanya saya kalau dapat undangan podcast kayak gini, wah itu pasti saya datengin itu ya. Betul. Karena buat sarana saya juga menyampaikan bahwa kita PT Pos ini sudah melakukan banyak sekali inovasi. Layanan digital kita juga punya. Tadi PosPay untuk jasa keuangan, tapi kita juga ada layanan Pos Aja namanya. Pos Aja itu untuk layanan kurir. Jadi teman-teman bisa mau request order pick up dari aplikasi itu udah bisa. Mau track and trace di layanan kita juga di aplikasi itu udah cukup, udah bisa juga dilayani ya. Tadi di marketplace juga. Lalu salah satu program lagi yang sekarang kita coba tingkatin atau gerakin di Q2 ini, kita akan mendekatkan diri ya, layanan kita akan coba kita dekatkan ke masyarakat. Jadi kita akan banyak ini membuka titik-titik layanan di pusat-pusat keramaian. Contoh mungkin nanti di pasar, di rumah sakit ya, rumah sakit ada. Sekarang kita penjajakan untuk rumah sakit itu kan kadang orang kalau mau berobat sakit terus ngantri lagi untuk obatnya gitu ya. Betul. Nah itu kita mau coba, udahlah daripada ngantri di sana karena lagi sakit, mendingan istirahat di rumah, nanti obatnya kita antar. Nah gitu. Ya. Karena kita tadi saya punya sekian ratus cabang seprovinsi, mitra kita yang melakukan pengantaran ke pelanggan setiap hari, yang bergerak setiap hari berjalan itu seprovinsi Lampung mungkin sekarang udah jumlahnya ada sekitar 300-an. Ya, nah itu jadi yang kita coba optimasikan.
Karena memang begini sih Pak Boy, kalau saya mengingat PT Pos Indonesia itu, saya ingat dulu itu kan bapak-bapak nganter pos. Nah, mungkin di beberapa, ini khususnya yang generasi eranya saya ya. Jadi ngedenger kata-kata PT Pos Indonesia itu bayanginnya ada bapak-bapak tua bawa motor atau sepeda keliling mengantarkan pos. Kemudian kalau mau beli perangko di kantor pos, kemudian terima ambil wesel di kantor pos. Nah, rupanya setelah penjelasan dari Pak JM tadi, luar biasa ya, banyak hal yang diinovasikan yang mungkin sebenarnya anak-anak muda khususnya belum tahu persis gitu kan. Jadi banyak hal yang memang teman-teman juga harus tahu. Oh, rupanya Pos Indonesia sampai ke pertarungan di e-commerce ya. Betul. Berarti kan itu apa ya, kita ngelihatnya ini keseriusan dari PT Pos Indonesia khususnya sebagai resource utamanya di Indonesia untuk menyentuh anak-anak muda lah dengan fenomena digital sekarang kan, one push di situ semuanya. Jadi luar biasa ya teman-teman. Jadi banyak hal yang bisa kita gali informasinya, dan sebelum closing nih Pak Boy, kita mau tanya Pak Boy khususnya pesan dan kesan khususnya untuk generasi muda sekarang. Kan di universitas kita ada 4 fakultas yang sedang menempuh keilmuan, ada komputer, hukum, bisnis, dan kesehatan. Kira-kira apa pesan untuk mereka untuk bersiap menghadapi fenomena kedepannya untuk teknologi baik pun dari sisi PT Pos Indonesia? Oke, ya, jadi untuk adik-adik lah ya yang sedang masih nempuh kuliah, mungkin saran saya adalah kuliah itu seringkali saya juga bukan cuman adik-adik yang sedang kuliah di sini ya. Betul, saya betul. punya saudara, sepupu segala macam ya. Setelah masih kuliah kadang mikir kalau udah sempat bisa nyari duit, kadang konsen di pendidikannya ditinggalin. Cuman saya bilang, saya sampaikan gini teman-teman, mungkin ini sama adik-adik juga. Kuliah pendidikan itu adalah dasar ya buat kita nanti bekerja. Betul. Mungkin memang akan ada pendidikan yang kita nggak dapat dari bangku perkuliahan. Karena experience itu kita akan dapat dari pengalaman. Tapi untuk bisa mulai start, kita harus punya dasar. Dasar itu kita dapat dari mana? Dari pendidikan. Gitu ya. Jadi saya termasuk yang selalu mencoba untuk bisa terus meningkatkan ilmu gitu ya. Kayak tadi kalau saya cerita tadi, kebetulan saya S1-nya sarjananya di Unila dan pasca sarjana saya di Palembang, dan itu di tengah-tengah pekerjaan gitu. Jadi memang pesan saya kalau lagi masa kuliah nggak masalah juga belajar entrepreneur, wirausaha, tapi tolong kuliah jadi tinggal prioritasnya tetap gitu. Karena nanti akan ada masa begitu selesai kuliah, ketika udah punya bekal pengalaman juga nih sebagai entrepreneur gitu ya, sebagai UMKM gitu ya, itu akan sangat ngebantu. Ketika kita dapat pekerjaan juga, kan nanti ada jadi karyawan atau mau jadi pengusaha gitu ya. Tapi basisnya adalah pendidikan. Ya, tetap kita harus punya ilmu dasar untuk mengelola apapun itu. Mengelola pekerjaan, ketika dikasih amanah di pekerjaan suatu jabatan, di suatu pekerjaan, ya pasti harus ada basis ilmunya untuk bekerja. Ketika kita berusaha, buka usaha segala macam, tetap harus ada basis ilmu untuk mengelola usaha kita gitu loh. Betul. Baru nanti kita akan dapat pengalaman, experience itu yang akan jadi dasar kita mengembangkan diri ya. Betul sekali. Itu mungkin Dok. Wah, luar biasa ya Dr. Boy, ini sebuah wejangan buat adik-adik nih khususnya yang lagi menempuh kuliah, kemudian adik-adik yang sedang kelas 3 SMA ya, untuk persiapan masuk kuliah. Universitas bisa dipilih dimanapun yang paling baik, bangun yang memang secara fundamental menjadi prioritas. Misal nih, ketika sudah masuk jadi calon sarjana, pastikan selesai. Terlepas dengan banyak bisa side job atau belajar banyak hal, tapi prioritasnya sesuai dengan sarannya dari Pak Manajer tadi, fokuskan dulu hingga selesai. Jadi sebuah pembelajaran penting ya Pak Boy. Mungkin dari kami terima kasih banyak Pak Boy mengganggu waktunya, menculik dari kantor dan dipersilahkan mau ke kampus tercinta kita ini, sebuah kebahagiaan bagi kami, dan semoga menjadi awal silaturahmi untuk kita bersama. Banyak program yang akan kita sinergikan ya. Jadi untuk adik-adik nih teman-teman yang suka wirawiri di kantor pos, kalau kemudian ketemu dengan beliau ini pejabatnya, ditegur jangan skip gitu, kan sudah pernah podcast di kita ya. Jadi terima kasih banyak Pak Boy atas waktunya, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.